Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 September 2021. Hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a dan Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap tahun kita pasti merayakan pesta kelahiran kita. Dan setiap merayakan, sebelum meniupkan lilin, biasanya kita diminta untuk berdoa tentang harapan kita. Kalau anak balita yang mendoakan, pastilah orang tuanya. Nah, apa yang didoain? Tak lain adalah meminta dengan penuh harapan agar si anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, takut kepada Allah dan orang tua, supaya hidupnya di masa depan sukses, penuh kebahagiaan, jauh dari rintangan, jauh dari kesulitan. Hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Gereja Katolik merayakan hari kelahiran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bunda Maria. Saya yakin dan sangat yakin sekali kedua orang tua Maria di kala Maria masih kecil berulang tahun juga berdoa dan berharap agar Maria bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang setia, taat dan takut kepada Allah. Ini adalah harapan semua orang tua. Bagaimana dengan Maria sendiri di kala remaja itu? Tentunya dia berharap agar hidupnya dapat dilalui dengan penuh kebahagiaan. Dia tak berharap dalam doa untuk dapat menjadi Bunda Tuhan Yesus. Dia juga tidak berharap hidup yang dilaluinya akan penuh liku-liku dan kesedihan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Maria yang setia dan taat mau menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Walau dia sedikit takut dan tak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, namun Maria yang setia dan taat berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Maria menyadari dirinya adalah hamba Allah. Seorang hamba yang baik adalah setia dan taat atas yang dikatakan tuannya. Maria setia dan taat atas apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel. Kalau begitu saudara, bagaimana dengan kita sebagai hambanya, anak-anak Tuhan? Adakah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Allah? Kita tahu saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Yusuf pun tahu bahwa Maria sedang mengandung. Karena Yusuf suaminya itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Di sini saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun melihat akan ketaatan dan kesetiaan Yusuf kepada Allah. Setelah Yusuf dikuatkan oleh malaikat Gabriel di dalam mimpinya atas apa yang terjadi pada tunangannya Maria, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24. Kesetiaan dan ketaatan saat ini saudara-saudara di zaman modern ini sangatlah langka sekali saudara. Dengan mudahnya kita berjanji akan kesetiaan, tapi kita sendiri mengingkarinya. Di dalam doa kita berjanji ingin setia, ingin taat.
tapi kita masih saja mengikuti kedagingan kita. Dapat kita lihat berapa banyak pasangan suami istri yang tidak setia lagi. Berapa banyak para pejabat yang mengingkari janji setianya atas jabatannya. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Tak lain karena manusia tak dapat melalui perjalanan yang berliku-liku, terjal, berbatuan yang tajam. Tak sedikit dari kita hidupnya tak mau melalui segala penderitaan-penderitaan, saudara. Maunya mulus saja seperti jalan tol. Kita lihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan Yusuf yang mau menerima Maria sebagai istrinya, walaupun di lingkungannya banyak yang mencibir akan kehidupannya. Kita juga dapat melihat kesetiaan dan ketaatan dari Maria yang mau menerima kabar gembira dari malaikat itu. Puncak kesetiaan Maria adalah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri akan jalan salib putranya Yesus Kristus. Hatinya berduka, saudara. Namun ia tetap setia, tabah dan tegar berdiri di bawah kaki salib putranya. Adakah kita memiliki kesetiaan dan ketaatan seperti Bunda Maria? Mau tetap setia dan taat walaupun melalui berbagai rintangan. Bahkan sangat menyakitkan sekali. Maria tak mengharapkan penderitaan itu, saudara. Tetapi dia menyadari akan siapa dirinya. Maka dia berani mengatakan dengan penuh iman. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam merayakan pesta kelahiran Bunda Maria hari ini, marilah kita mau meneladani akan kesetiaan dan ketaatan Bunda Maria. Setia dan taat walaupun kita harus melalui hidup ini penuh penderitaan, penuh liku-liku. Memang tidak mudah, saudara, melaksanakannya. Tetapi sadarilah bahwa kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan akan membuahkan anugerah kehidupan abadi. Berserah diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka semuanya akan dapat kita lalui. Haleluya. Tuhan Yesus, bimbing dan pimpinlah daku senantiasa di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar daku dapat dimampukan untuk dapat senantiasa hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan hanya kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.